Haleluya, haleluya. Shalom saudaraku yang terkasih, Bapak Ibu jemaat semua, dimanapun kita semua berada hari ini. Haleluya, haleluya. Kita boleh berjumpa kembali dalam ibadah kita pagi hari ini. Saya percaya kita semua dalam lindungan Tuhan. Saya percaya kita semua sudah menikmati berkat Tuhan selama 1 minggu ini, bahkan sampai dengan pagi hari ini. Dan tiba saatnya kita akan menyiapkan hati kita, Bapak Ibu Saudara. Kita mau berikan waktu kita sejenak untuk memuliakan Tuhan bersama-sama. Kita mau menyenangkan hati Tuhan dalam hadiratnya. Haleluya. Mari satukan hati kita, Bapak Ibu Saudara semua. Kita akan sama-sama menikmati kuasa Tuhan dalam hadiratnya. Yes Tuhan, kami percaya firman-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, ketika kami menyatukan hati kami, ketika kami bersungguh-sungguh di hadapan Tuhan, maka kami akan mengalami kuasa-Mu Tuhan. Kuasa Tuhan yang begitu ajaib. Terima kasih Tuhan Yesus. Bersyukur untuk setiap berkat-Mu Tuhan yang gak pernah habis dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Mari naikkan syukur kita di hadapan Tuhan. Naikkan pujian baginya. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pujian, kami naikkan syukur kami Tuhan, kami menyembah-Mu, kami menyembah-Mu. Haleluya, haleluya, oh sana bagi-Mu. Setiamu tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami katakan Engkau Tuhan kami yang setia. Kami mau katakan Engkau Tuhan sumber kuat kami. Engkau sumber perlindungan kami Tuhan. Hanya padamu kami berharap. Hanya padamu kami berserah Tuhan. Hanya padamu kami bersandar Tuhan. Haleluya. Kekuatan kami hanya ada di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Seperti kata firman Tuhan dalam Mazmur 42, kami mau datang Tuhan dengan hati yang haus, dengan jiwa yang lapar Tuhan, mencari wajah-Mu, mencari wajah-Mu Tuhan, menaikkan sembah syukur kami di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sepanjang hidup kami Tuhan, kami mau memuji Engkau. Kami mau bersyukur di hadapan-Mu. Haleluya. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku
ku terima darimu. Dengan apa ku membalas cintamu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Kami mau katakan di hadapan Tuhan, dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima darimu. Dengan apa ku membalas cintamu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Yes kan, Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Selama hidup kami mau bersyukur di hadapan-Mu Tuhan. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Bersyukur untuk setiap berkat-Mu Tuhan. Kami bersyukur untuk setiap kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, anugerah-Mu yang gak pernah lepas dari hidup kami setiap hari Tuhan. Haleluya. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Amin. Yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Amin. Kau Bapakku yang setia. Kau Bapakku yang setia. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari kita sembah Tuhan saudaraku. Dimanapun Anda berada saat ini, sembahlah Dia, senangkanlah hatinya, naikkanlah ungkapan syukurmu di depannya.
sumber perlindungan kami. Kami gak bisa apa-apa tanpa-Mu Tuhan. Haleluya bagi anak domba. Haleluya bagi kekudusan-Mu Tuhan. Mari serukan saudara. Tuhan dengan segenap hati saudaraku. Haleluya, 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 Jesus. Bagi anak domba. Terima kasih Tuhan. Kami sembah Engkau anak domba Allah. Haleluya, haleluya, yes. Bagi anak domba berkuasa. Haleluya, haleluya.
domba. Haleluya. Di tahta kudus-Mu Tuhan, kami bawa sembah kami. Bagi anak domba berkuasa selamanya. Haleluya. Haleluya. Hosana bagimu Tuhan. Hosana bagi Sang Raja kami, Allah yang hidup, Allah yang kami sembah, Allah yang kami puji. Tuhan, Kaulah segalanya bagi kami. Terima kasih Tuhan, Kaulah alasan kami Tuhan. Kaulah alasan kami memuji, Kaulah alasan kami menyembah Tuhan. Kaulah alasan kami pada pagi hari ini Bapa. Kami mau menyenangkan hati-Mu bersama-sama Tuhan. Kami mau menikmati kuasa dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami percaya ada kelepasan, kami percaya ada mukjizat Tuhan. Apapun bentuk mukjizat itu Tuhan, yang sakit disembuhkan. Haleluya. Yang sedih dihibur. Haleluya. Amin. Ada kemenangan dalam hadirat Tuhan. Ada kemenangan dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami percaya dengan iman kami terima Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau lebih lagi menyenangkan hati-Mu melalui puji-pujian kami. Terpujilah Engkau Tuhan, terpujilah Engkau. Hosana bagi-Mu di tempat maha yang dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara, terpujilah Tuhan. Hari ini kita mau percaya bahwa hari ini adalah hari yang Tuhan jadikan bagi setiap kita. Amin. Setiap hari adalah baik saudara. Baik untuk kita membawa syukur kita di hadapan Tuhan. Mari sebab itu kita bersuka dalam Tuhan. Haleluya. Katakan, hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Amin. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Bersuka di dalam Tuhan. Bersuka. Bersuka.
sukacita kita. Amin. Amin. Ada kuasa dalam pujian saudara. Ada kuasa di dalam namanya. Hei, haleluya. Mari kita mau lebih lagi mengimani puji-pujian kita bagi Tuhan. Berikan tepuk tanganmu di mana saudara berada saat ini. Haleluya. Amin. Katakan namanya Tuhanku. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku. Amin. Allah yang perkasa, jabatan yang Tuhan, gunung batu keselamatanku. Katakan, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Haleluya. Engkau yang di dalam semua ada kuasa nama Yesusku. Haleluya. Namanya Tuhanku, dialah Allah kota benteng kita. Haleluya. Mari kita mau angkat pujian nih saudara. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku. Allah yang perkasa, jabatan yang Tuhan, gunung batu keselamatanku. Katakan, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Haleluya. Engkau yang termulia di bumi di surga. Amin. Termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Haleluya. Oh Jesus. Haleluya, haleluya. Ada kuasa dalam nama Yesus. Yesus yang kita sembah saudara. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara semua tetap dalam hadirat Tuhan. Kita mau sama-sama katakan, ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat, hebat. Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Yesus kekuatan kami. Haleluya. Katakan sama-sama pujian. Yesus kau kekuatan di hidupku, kau tentang langkahku. Amin. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh, kaulah sumberku aku. Amin. Lembah yang kau angkat ku lewat,
kita Bapak Ibu Saudara. Wow, dahsyat Tuhan. Terima kasih untuk jamahan-Mu yang kami rasakan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Begitu hebatnya kuasa dalam pujian Tuhan. Kami percaya Tuhan. Kami percaya Tuhan. Apa yang menjadi kerinduan kami, apa yang menjadi harapan kami, apa yang jadi pergumulan kami, kami sudah mendapatkan jawaban atas itu semua Tuhan. Sebab Engkaulah jawaban bagi kami Tuhan. Engkaulah sumber jawaban itu Tuhan. Kami dapatkan itu di dalam Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Sebab itu enggak akan pernah berhenti bibir ini memuji Engkau Tuhan. Selama kami hidup, selama kami ada, kekuatan kami hanya di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan. Kami percaya firman-Mu. Kami percaya kehebatan-Mu. Kami percaya kedahsyatan-Mu. Bukan karena kami melihat Tuhan, tapi karena kami mengalaminya Tuhan. Tapi karena kami mengalaminya Tuhan. Kiarabaya syarara masaka. Yarabane. Abasarara basiri. Yarabana basera basiri yarara basaka. Yarabane 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 yarabane. Kurabashira yarara basaka rabo. Yarara basaka rabo. Yarabashira basaka rabo. Sembahlah Dia di dalam rohmu saudaraku. Sembahlah di dalam rohmu. Yarara basaka. Ya karabana ya rabana ko ya rarararara bayasi ya rabasaka. Ku ya rabasia ya rabasia 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 rabasia. Shiki ya rabane ya rabane ya rabane ya rabane ya rabane ya rabane. Ku rabashe digenapilah firman-Mu dalam kehidupan orang percaya Tuhan. Kami ada hari ini, kami percaya kepada-Mu bukan karena kami melihat Tuhan, tapi karena kami mengalaminya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau sampai detik ini kami masih bertahan dalam iman kami Tuhan, semua karena Engkau, semua karena anugerah-Mu, semua karena kebesaran-Mu yang kami nikmati, yang kami rasakan dalam hidup kami Tuhan. Yes Jesus, kami hidup, kami percaya bukan karena melihat Tuhan, tapi karena firman-Mu digenapi dalam kehidupan kami, karena kuasa-Mu dinyatakan dalam kehidupan kami Tuhan. Mau terima kuasa firman-Mu Tuhan pagi hari ini Bapak. Haleluya Yesus. Kekuatan di hidupku ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, Jesus. Tiada yang mustahil bagi-Mu, sebab aku percaya bukan karena melihat,
namun karena firman-Mu yang telah digenapi di hidupku, ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu ada pernah berubah. Kekuatan dalam kami, hanya di dalam Engkau kekuatan kami Tuhan. Kekuatan di hidupku, amin. Ku dapat di dalam-Mu, Jesus. Kau teguhkan hatiku, mudah yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang telah digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, yes God, yang telah digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, kami percaya Tuhan, yes Tuhan, firman-Mu, janji-Mu ya dan amin Tuhan. Percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Amin. Kami percaya dengan segenap hati kami Tuhan. Sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang telah digenapi di hidupku. Percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya bukan karena melihat Tuhan, firman-Mu digenapi Yesus. Mari dengan segenap hati Bapak Ibu Saudara, amin. Katakan dengan sungguh-sungguh, katakan dengan segenap hati, dengan lemah lembut Saudara. Sebab aku percaya karena melihat, namun karena firman-Mu yang telah digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya.
dalam hidupmu. Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat hari Minggu. Jumpa lagi kita bersama-sama di ibadah raya hari Minggu kita hari ini. Saya percaya kebaikan Tuhan selalu menyertai hidup kita. Apapun keadaan kita hari-hari ini, kasih karunia Tuhan yang tidak pernah ada habis-habisnya selalu menyertai kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara, dimanapun kita berada. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, hari ini saya mau mengajak kita semua untuk berdoa bersama-sama. Kita mau satukan hati kita mau buka hati kita mau berdoa. Haleluya. Koriabaka shikiri dibiarala radaba. Koyaralabaka syakaradabaya. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami ada sebagaimana kami ada karena anugerah Tuhan, karena kekuatan yang dari Tuhan, karena kasih karunia Tuhan. Dan kami percaya hari ini kami mau dengar firman Tuhan. Kami berdoa Tuhan, firman itu adalah Allah sendiri yang mampu mengubahkan hidup kami, mampu menyembuhkan hidup kami, memberikan kekuatan jalan keluar ya Tuhan. Dan Engkau mampu memberikan apa yang dunia enggak bisa beri bagi kami Tuhan. Hari ini kami berdoa, hamba-Mu berdoa, terjemahkanlah firman-Mu ya Roh Kudus sesederhana mungkin, sehingga kami mampu merenungkannya, lalu kami mampu melakukannya di dalam hidup kami. Sehingga bukan hanya kami yang diberkati, orang lain diberkati karena kami lakukan firman. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Sementara firman disampaikan, aku berdoa Tuhan sembuhkan yang sakit, bebaskan yang terikat Tuhan, beri kelegaan yang berbeban berat ya Bapa. Karena kami tahu semua yang baik adanya di hadirat-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih hanya dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin Bapak Ibu Saudara. Hari ini saya kasih tema khotbah saya sederhana. Dari Mazmur yang ke-42 Bapak Ibu. Judulnya kerinduan kepada Allah. Haleluya, katakan sama saya kerinduan kepada Allah. Kerinduan kepada Allah. Saya senang dengan kata rindu ya. Pasti kita pernah ngalamin, semua kita pernah mengalami yang namanya rindu. Ada beberapa kata yang artinya mirip-mirip lah. Ada yang bilang pengen, ya, ingin, pengen mah ya bahasa yang agak nggak baku ya. Yang baku tuh ingin. Ya kepengen, keinginan, ada bahkan sampai dibilang ambisi ya, saking pengennya, saking inginnya, saking maunya. Tapi Alkitab ya, Mazmur yaitu Daud tulis ini dengan kata rindu Bapak Ibu, kerinduan kepada Allah. Di Mazmur yang ke-42 ini ada beberapa hal sederhana yang hari ini kita akan belajar bersama-sama. Saya berdoa kita bisa melihat apa yang Daud kerjakan. Ternyata apa yang kita alami hari-hari ini Bapak Ibu Saudara alami, Daud udah alami duluan. Dia juga mengalaminya bahkan sebagai seorang raja. Kita tahu rindu itu nggak bisa direkayasa, rindu itu nggak bisa dibikin-bikin ya. Jadi pura-pura rindu, pura-pura kangen, nggak bisa Bapak Ibu. Kita yang pernah ngalamin Bapak Ibu yang pernah ngalamin kangen sama anak,
sama pasangan, sama istri, sama suami, sama apa? Sama makanan, sama hal-hal yang mungkin udah lama kita nggak pernah alami. Lalu kita sampai suka mikir gini, gue rindu ya, gue kangen ya. Nah itu nggak bisa dibikin-bikin. Saudara nggak bisa pura-pura rindu. Saudara nggak bisa pura-pura kangen, nggak bisa. Itu datangnya otomatis, itu datangnya sangat natural. Nggak bisa kita paksain. Saya senang dengan istilah ini. Saudara nggak bisa memaksakan kerinduan, nggak bisa. Kerinduan nggak bisa dipaksakan, saudara. Tetapi ketika engkau memiliki kerinduan, justru apa yang kita lakukan sepertinya terlihat memaksa. Apa yang memaksa? Kerinduan tersebut. Jadi kita sepakat dulu bahwa ketika ada kata rindu, saya senang Alkitab nggak pakai kata ambisi, karena kalau kita pakai kata ambisi, maka agak jauh dari tanda kutip kasih. Alkitab pakai kata rindu. Ketika rindu itu pasti konotasinya apa? Cinta. Konotasinya kasih. Ketika Daud menulis ini dia bilang gini, kerinduan kepada Allah. Kalau saudara baca dibilang gini, seperti rusa yang merindukan sungai, yang ayat yang kedua, Mazmur 42, yang berair, demikianlah jiwaku merindukan engkau, ya Allah. Ayat yang ketiga, jiwaku haus kepada Allah yang hidup, bilakah aku boleh datang melihat Allah. Daud mengalami kerinduan kepada Allah. Daud merasakan kerinduan yang saya yakin apa yang Daud tulis tidak dibuat-buat. Ketika Daud begitu mengasihi Tuhan, hari itu dia mengalami begitu banyak masalah. Kita akan baca ke bawah Bapak Ibu Saudara. Tapi apa yang Daud alami hari-hari itu bukanlah sesuatu yang menyenangkan. Daud gak lagi dalam posisi oke-oke aja. Daud gak lagi dalam posisi semuanya bagus. Daud tidak sedang dalam posisi semuanya settle, Bapak Ibu. Kalau kita baca terus di ayat yang keempat dibilang begini. Saudara lihat baik-baik, Daud menulis, setelah bilakah aku boleh datang melihat Allah, ayat keempat dia tulis gini, air mataku menjadi makananku siang dan malam, karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu. Ketika pemazmur menulis ini, keadaannya air mataku menjadi makananku siang dan malam. Ketika dia mengalami masalah, Daud menggambarkannya siang dan malam air matanya jadi makanannya. Maksudnya apa? Dia mengalami masalah sepanjang hari. Gak ada istirahatnya. Bahkan dibilang gini, karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu. Saking besarnya masalah yang dia alami, saking beratnya tekanan yang dia alami, orang lain bisa tahu. Ya kita kalau punya masalah di rumah, saudara dan saya apa aja, ya masalah rumah tangga misalnya ya, ibu, anak, orang tua dan anak, suami, istri, masalah pekerjaan. Kalau masalahnya kecil kita bisa jaga, orang luar nggak bisa tahu. Kenapa? Karena baru kecil, suami istri cuma diem-dieman. Tapi kalau pergi kondangan tetap kelihatan mesra, di depan publik apalagi di sosmed, waduh tetap kelihatan bagus. Masalahnya dikip di rumah, atau suami istri mungkin dibilangnya dikip di kamar. Semuanya diselesaikan. Kalau masalahnya agak besar lagi, maka rumah mulai tahu, anak-anak mulai tahu. Ya, kalau masalah pekerjaan juga gitu. Kalau gajinya mulai ngerasa dipotong, maka kebiasaan yang tadinya beli barang atau jalan-jalan sebulan 4 kali, maka dirubah jadi sebulan 3 kali. Masih belum kelihatan. Karena baru dipotong 10% Bapak Ibu. Ya. Masalah yang dialami orang lain nggak tahu. Tapi ketika dia mulai menjadi besar, rumah tangga bermasalahnya jadi besar, ini udah bukan diem-dieman lagi. Ya, ini udah mulai lempar lembing. Ya. Mungkin suami istri ya lempar-lemparan piring ya, main tenis meja Bapak Ibu di meja makan ya, cuman piring. Anak-anak udah mulai tahu, papa mama kenapa sih? Papa mama begitu. Biasanya kalau jalan gandengan. Kok sekarang udah gak? Anak-anak udah mulai tahu. Masalahnya mulai keluar dari kamarnya, masalahnya udah mulai ada di satu rumah. Lebih parah lagi, mereka udah mulai pisah rumah. Maka tetangga mulai tanya, kok si papa gak pulang-pulang? Kok si ibu udah gak pulang? Semua orang supaya jadi tahu. Lingkungan luarnya, kenapa? Karena masalahnya membesar. Orang lain tahu. Ketika gajinya dipotong jadi 30-40%. Semua cicilannya gak bisa bayar.
Harus ada yang dijual. Dari tadinya mobilnya bagus kok jadi mobilnya sekarang naik motor. Sama-sama Honda ya. Yang satu roda 4, yang satu roda 2. Orang lain mulai tahu. Daud mengalami masalah yang begitu besar. Sehingga orang lain bukan cuma tahu. Orang lain tanya gini, dibilang gini, karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Orang lain rasanya mau bilang gini, katanya pemazmur. Katanya Tuhan itu baik. Kok dia begitu banget? Orang bahkan menggucingkan Daud sampai tanya gini, lu kayak gak punya Tuhan. Daud mengalami masalah, tekanan yang hari-hari ini mungkin Bapak Ibu Saudara dan saya mengalaminya. Bahkan orang lain tahu, boro-boro kita mau ngomong jadi berkat buat orang lain. Boro-boro mau ngomong Tuhan sama orang lain. Kita gak ngomong apa-apa, orang lain ngomongin kita. Kenapa? Banyak hal yang sepertinya kayaknya gini, lu kayak orang gak punya Tuhan. Tuhan lu gak bisa tolong apa? Jadi hari itu Daud mengalami, pemazmur mengalami masalah yang mungkin hari-hari ini kita alami. Tapi dengar baik-baik Bapak Ibu, Mazmur 42 ini ditulis, judulnya kerinduan kepada Allah. Dia enggak rindu masalahnya selesai. Dia enggak rindu orang berhenti ngomongin dia. Dia enggak rindu semuanya jadi baik. Kerinduannya tetap sama satu, sama Allah. Kerinduannya tetap sama Tuhan. Apa aja boleh terjadi di rumah tangga gue. Apa aja boleh terjadi sama pekerjaan gue. Apa aja boleh mungkin mengancam kedudukannya sebagai raja. Tapi kerinduan saya bukan sama solusinya. Kerinduan saya bukan sama kondisinya baik. Saya nggak rindu semuanya jadi baik. Saya nggak rindu orang lain puji-puji saya. Kerinduan saya tetap kepada Allah. Kalau saudara baca, dibilang begini, ayat yang kelima. Inilah yang hendak ku ingat sementara jiwaku gundah gulana. Apa yang bisa dibuat oleh orang yang rindu kepada Allah? Kerinduannya konsisten. Dia gak rindu sama berkatnya. Dia gak rindu sama mujizatnya. Dia rindu sama sumbernya. Dia rindu kepada Allah. Apapun, dalam kondisi apapun dia bisa menjaga kerinduannya kepada Allah. Dia gak berpikir Tuhan yang jadi prioritas adalah masalah. Yang jadi prioritas adalah pekerjaannya jadi baik-baik saja. Kita pengen semuanya jadi baik, yes. Kita pengen rumah tangga kita jadi bagus. Kita pengen tekanan ini segera berakhir. Masalah pandemi ini segera berakhir. Kita pengen pekerjaan kita kembali seperti semula. Bahkan Bapak Ibu Saudara yang mengalami kehilangan pekerjaan pengen semuanya jadi baik. Dan itu normal. Tapi orang yang punya kerinduan kepada Allah yang adalah sumbernya, ini yang akan dia lakukan. Kerinduan kepada Allah bukan sesuatu yang lemah. Seringkali kita berpikir bahwa orang yang rindu tuh orang yang duduk di dalam kamar main gitar, aduh kangen gak bikin apa-apa, enggak. Itu mungkin ya zaman tahun 70-an ya, zaman Rinto Harahap ya. Orang kalau rindu tuh begitu ya, ngelihat langit ya. Diem, gak taunya udah lepek, kehujanan. Ya main gitar, enggak. Daud kasih tahu kerinduan kepada Allah. Apa yang bisa dilakukan oleh orang yang memiliki kerinduan kepada Allah? Saya ulangi Bapak Ibu, apa yang bisa dilakukan oleh orang yang memiliki kerinduan kepada Allah? Yang pertama, Daud tulis begini. Inilah yang hendak ku ingat sementara jiwaku gundah gulana. Dia gak lagi baik-baik aja. Tadi kita udah bahas masalahnya sampai keluar rumah. Bahkan orang rumah meragukan ketuhanan. Orang luar bahkan meragukan Daud punya Tuhan gak sih? Di mana Tuhan lo? Hari-hari ini orang suka tanya, kok jadi kayak gini? Hamba Tuhan semuanya ditanya, lu punya Tuhan gak? Itu suka melayani Tuhan, sakit juga, positif juga, parah juga, meninggal juga. Tuhan kan gak bisa tolong kali. Semua orang bertanya, sama seperti keadaan dulu, di mana Tuhan? Lalu Daud bilang gini, inilah yang hendak ku ingat sementara jiwaku gundah gulana. Apa yang bisa dibuat oleh orang yang memiliki kerinduan kepada Allah? Yang pertama dia bilang gini, bagaimana aku berjalan maju ke dalam kepadatan manusia. Katakan berjalan maju, haleluya. Yang pertama adalah berjalan maju. Apa yang bisa bikin dia berjalan maju Bapak Ibu? Karena kerinduannya kepada Allah. Makanya saya bilang rindu sama Allah beda sama rindu yang cengeng-cengeng yang kita suka ada orang bilang gini, wah badan doang gede. Apa namanya tuh? Badan Rambo, hati Rinto ya.
Seolah-olah kita tahu bahwa Rinto Harahap tuh lagu-lagunya sendu ya. Seolah-olah orang yang rindu tuh orangnya dibilang menye-menye gitu ya. Lembek-lembek, sedih, syadu, waduh payah lah. Enggak Bapak Ibu. Tapi Daud mau kasih tahu bahwa dia kerinduan kepada Allah. Enggak bikin dia diam, kerinduan kepada Allah enggak bikin dia tetap di dalam kerajaannya aja. Justru dibilang begini, bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia. Apa yang bisa dilakukan oleh orang yang rindu kepada Allah? Dia berjalan maju. Kalau Bapak Ibu memastikan bahwa hari-hari ini kita punya kerinduan kepada Allah, saudara punya kerinduan kepada Tuhan, maka hidupmu akan mengalami berjalan maju. Katakan berjalan maju. Haleluya. Kita akan alami rumah tangga kita berjalan maju. Pekerjaanmu. Physically secara mata mungkin kita nggak lihat. Tapi percayalah kerinduan itu akan mendrive saudara dan saya. Kerinduan kepada Allah itu akan mendorong kita mengalami perjalanan maju bersama dengan Tuhan. Kita nggak maju karena dipaksa. Saudara dan saya maju bukan karena harus. Tapi kita maju karena mengalami kerinduan kepada Allah. Terus aplikasinya gimana Pak? Ketika kita datang sama Tuhan, masalahnya tetap ada. Ketika saudara menyembah Tuhan, Daniel bilang di kitab Daniel 3 dibilang gini, ketika Sadrak, Mesak, Abednego mau masuk dalam dapur api, dia bilang Tuhan mau pasti tolong. Kalaupun Tuhan tidak tolong, haleluya. Kalaupun dia nggak tolong, kalaupun gak sembuh, kalaupun situasi ini gak jadi baik-baik lagi, kalaupun pekerjaan saya tidak kembali, kalaupun mungkin apa yang saya pengen gak dapat, tapi saya tidak akan menyembah Allah yang lain. Kalau hari ini kita mengalami hal itu, kita akan berkata kepada Tuhan, kalau saja mungkin semua yang kita pengen gak balik, aku akan tetap rindu kepada Allah. Saudara akan tetap menjaga kerinduan kepada Allah. Saudara akan tetap menjaga hati saudara kepada Tuhan. Iblis kerjanya tipu-tipu Bapak Ibu. Dia pakai suara, Alkitab bilang kayak singa yang mengaum-ngaum. Gigit sih enggak, cuma ngaum-ngaum ya, bikin di telinga. Makanya dibilang gini, iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Dia berusaha blok pendengaran akan firman Tuhan. Dia berusaha blok pendengaran kita. Lewat aumannya supaya kita enggak dengar. Lewat tipuannya supaya kita enggak dengar firman Tuhan. Iya, lu mah udah gagal, enggak mungkin bisa berhasil. Udah jangan ngomongin Tuhan, fokus sama masa lalu. Gak bisa Bapak Ibu. Hari-hari ini yang akan mendrive saudara dan saya, kerinduan kepada Allah yang pertama akan membuat saudara berjalan maju. Ini bukan kerinduan yang lemah, ini bukan kerinduan yang pasif saudara. Ketika saudara memiliki kerinduan kepada Allah, maka saudara akan connect dengan surga dan saudara memiliki kekuatan yang baru. Ketika saudara memiliki kekuatan yang baru, maka saudara mampu berjalan maju. Alkitab mencatat di dalam kepadatan manusia. Lalu berikutnya dibilang gini, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah. Haleluya saudara. Yang pertama adalah dia berjalan maju. Yang kedua, orang yang rindu kepada Allah akan mengalami terobosan. Katakan terobosan, haleluya. Mengalami terobosan, dia bilang gini, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah. Daud mengalami terobosan, dia mendahului banyak orang. Dia gak peduli dengan yang lain, dia ini raja Bapak Ibu. Yang pertama adalah dia berjalan maju, yang kedua adalah dia mengalami terobosan. Dia mengalami terobosan, dia lewat kepadatan manusia, dia maju. Tujuannya satu, dia gak pergi kemana-mana, dia gak cari orang pinter, paranormal, gak normal, abnormal ya. Semua yang normal-normal. Hari-hari ini orang kalau ada masalah carinya apa? Orang pinter. Ya, paranormal. Apalah namanya. Daud gak pergi, Daud gak cari penasehat hari itu. Dia gak kemana-mana, dia bilang gini, aku mendahului mereka melangkah ke rumah Allah. Mari saya ingatkan Bapak Ibu Saudara, bahwa Daud ini adalah raja. Kita tahu bahwa dalam satu pertemuan biasanya orang-orang penting, raja, presiden, pejabat, biasanya datangnya belakangan ya kan. Semua udah kumpul ya. Saya ingat dulu waktu sekolah ikut SEA Games, jadi bagian dari isi acara lah ya. Lalu ada Pak Presiden datang. Aduh, kita nunggunya udah dari 3 jam, 4 jam sebelumnya. Udah ngumpul dari jam 5 pagi, presiden datang jam 11 siang. Udah keringetan semua dari ujung kepala, ketek-ketek udah pada basah, pakai baju nari waktu dulu ya. Kita tungguin, semangat. Ketika udah mulai drop, kita dikasih tahu, wih
Pak Presiden udah nyampe di depan, udah seneng. Kenapa? Orang penting. Datangnya belakangan dong. Semua udah ready dulu baru datang belakangan. Kita tunggu semua begitu Pak Presiden datang. Aduh saudara, jangan harap Pak Presiden lihat saya. Saya lihat Pak Presiden aja cuma setitik karena jauh. Tapi senengnya bukan main. Orang-orang penting begitu. Enggak ada salah dengan itu. Tapi Daud, dia enggak tunggu yang lain. Urusan yang lain. Dia enggak pikirin saudara. Dia bilang gini, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah. Ketika tujuan kita ke rumah Tuhan, tujuan kita kepada Tuhan, kerinduan kita kepada Tuhan, kamu akan mengalami terobosan. Terobosan itu apa sih? Kita sering banget dengar kata terobosan. Terobosan itu buat saya bahasa premannya, bahasa sehari-harinya adalah gini. Kau mengalami sesuatu yang belum pernah kamu alami. Haleluya. Pekerjaanmu akan mengalami sesuatu yang belum pernah kamu alami. Kamu akan mengalami terobosan. Kenapa saudara? Karena saudara memiliki kerinduan kepada Allah. Kamu memiliki sesuatu yang orang gak punya. Ketika orang menghadapi masalah, dia pengen masalahnya cepat selesai. Ketika orang mengalami sakit, dia pengen cepat sembuh. Betul, dan itu normal, gak ada yang salah. Tapi hari ini kita belajar, ketika kerinduan kita yang pertama adalah kerinduan kepada Allah. Maka semua hal-hal yang di bawahnya, kerinduan masalah kita selesai, kerinduan tekanan ini, kerinduan penyakit kita sembuh, kerinduan segala sesuatu, pelayanan kita diberkati. Maka Tuhan akan membereskan segala sesuatunya. Ketika saudara menjaga kerinduan kepada Allah. Yang pertama adalah orang yang memiliki kerinduan kepada Allah, mereka akan berjalan maju, mereka akan terus berjalan maju. Dan yang kedua, mereka akan mengalami terobosan. Tujuannya kemana? Ke rumah Allah. Daud nggak punya tujuan yang lain. Daud nggak cari yang lain. Refleksnya bekerja dengan baik. Kerinduan yang drive dia lari ke sana. Ketika saudara dulu ya pengalaman, ketika saya rindu sama istri saya, ketika kita masih belum menikah, saya rindu sama dia. Maka prioritasnya adalah ketemu dia. Kita janjian ya, iya, hari Jumat jam 6 sore di Cipayung misalnya. Jumat 6 sore Cipayung 3 tuh. Maka dari hari itu Jumat, gak boleh saya janjian di hari Jumat, jam 6 sore, gak boleh saya janjian jam 6 sore, di Cipayung, udah gak ada lagi tempat, di 3 itu, di 3 item tersebut, saya memblok, kenapa? Karena itu prioritas. Kalau ada teman saya ngajak, saya gak mau, men Jumat kita jalan main basket, gak mau. Kenapa? Karena kerinduan saya satu, saya mau ketemu sama istri saya. Ya dulu masih calon. Saya mau ketemu, gak bisa. Jam 6 sore, hari Jumat, Senayan kumpul, enggak bisa. Mau diiming-imingin apa aja. Latihan main gini, aduh nongkrong dan sebagainya, enggak mau. Prioritas saya, kerinduan saya hari itu, jangankan dari hari Jumat. Dari hari sebelumnya saya udah pengen ketemu dia. Ya, saudara, waduh. Dulu lumayan saya dengan istri saya, rumahnya agak jauh di Cipayung. Tapi karena rindu, waduh, saudara jangankan gunung tinggi kudaki, daki tebel, ku kerok ya. Semuanya dikerjain, kenapa rindu? Daud mengalami hal tersebut, dia punya kerinduan kepada Allah. Hambatannya banyak, dia raja saudara. Dia punya privilege sebagai raja, gak perlulah ke rumah Allah, panggil aja Ahitofel penasehat. Tapi bukan itu, dia tahu dia raja di bumi ini. Tapi waktu dia datang ke rumah Allah, posisinya dia sedang menghadap raja, segala raja. Maka dia tahu diri. Dia datang duluan. Dia bilang gini, dia melangkah ke rumah Allah. Dia mendahului mereka melangkah ke rumah Allah. Yang pertama adalah berjalan maju. Apa yang dimiliki oleh orang yang memiliki kerinduan kepada Allah, apa yang dialami mereka berjalan maju. Dan yang kedua adalah mereka mengalami terobosan. Dan yang ketiga dibilang gini, dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Yang ketiga, mereka yang memiliki kerinduan kepada Allah, mereka adalah orang-orang yang senantiasa bersyukur. Katakan bersyukur Bapak Ibu. Bersyukur. Yang pertama adalah mereka berjalan maju. Yang kedua mereka mengalami terobosan. Yang ketiga adalah mereka senantiasa bersyukur. Haleluya Bapak Ibu.
Yang bikin keren dari bersyukur adalah senantiasa. Gak peduli apapun yang terjadi, kamu senantiasa bersyukur. Kenapa? Karena kerinduanmu kepada Allah. Karena kerinduan kita kepada Tuhan. Apa yang bikin kita bersyukur? Kita ketemu Tuhan. Apa yang bikin kita bersyukur? Kerinduan kita kepada Allah dipenuhi ketika kita menyembah Tuhan. Ada banyak orang hari-hari ini mereka berpikir bahwa saluran berkatnya adalah sumbernya. Gak ada yang salah sama pekerjaan kita. Haleluya, kita punya pekerjaan yang baik, income yang bagus, usaha yang bagus, orang-orang yang bantu kita. Ya, orang yang usaha punya pelanggan-pelanggan yang biasanya ini jadi untung kalau dia belanja langganan kontrak bagus, pekerjaan dengan allowance yang bagus, orang-orang baik yang membantu itu bagus. Saudara dan saya harus bersyukur untuk salurannya. Tapi dengar baik-baik, tapi jangan bergantung sama salurannya. Saudara harus bergantung kepada sumbernya. Ketika jalan kita sepertinya tertutup, saudara harus ingat bahwa Yesus berkata, akulah jalan. Dia adalah sumber dari segala jalan. Kenapa? Kalau salurannya ketutup, saudara harus percaya kepada sumbernya. Maka dia akan buka saluran yang lain. Kalau kita pikir salurannya ditutup, pintunya tertutup, saudara harus tahu bahwa ketika kita bergantung sama sumbernya, sumbernya akan membuka pintu yang lain. Ketika pintu yang satu tertutup, saudara berdoa, ingat bahwa Tuhan berkata, akulah pintu, akulah jalan, akulah pintu, akulah gembala yang baik, akulah terang dunia. Saudara dan saya harus bergantung kepada sumbernya. Orang-orang yang bergantung kepada sumbernya, mereka yang bergantung kepada sumbernya, kadang-kadang salurannya ditutup, mereka mengalami mungkin pekerjaan, usaha, keluarga, semua yang didoakan sepertinya tertutup, tapi dia tahu sumbernya tidak pernah tertutup, mereka akan senantiasa bersyukur. Haleluya. Yang ketiga adalah senantiasa bersyukur. Apa yang bisa dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kerinduan kepada Allah? Yang pertama, mereka akan berjalan maju. Yang kedua, mereka akan mengalami terobosan. Dan yang ketiga, mereka akan senantiasa bersyukur. Saya berdoa 3 hal ini Bapak Ibu Saudara. Hal yang sederhana. Mari kita milikilah kerinduan kepada Allah. Kalau kita udah hilang, mungkin kita udah berdoa kayak orang formalitas saja, berdoa biasa. Mungkin kita menyembah, saudara melayani Tuhan, yang melayani Tuhan, saudara sudah biasa menyembah. Mari kita kembali lagi kepada kerinduan kita sama Tuhan. Mari kita mengalami lagi apa yang kita pernah alami dulu. Mari kita kembali, Tuhan gak lihat latar belakang saudara, Tuhan gak lihat masa lalu saudara. Tapi ketika saudara bilang ini, Tuhan, saya rindu datang sana. Entah udah berapa lama saya gak berdoa Tuhan. Entah udah berapa lama saya gak baca Alkitab. Entah udah berapa lama saya gak berdoa kayak orang ngobrol. Mari kita miliki lagi Bapak Ibu. Karena kenapa? Ketika engkau mengalami Tuhan, ketika saudara mengalami kerinduan kepada Tuhan, maka saudara akan berjalan maju. Kerinduan kepada Tuhan gak bikin saudara diem. Yang kedua, saudara akan mengalami terobosan. Apa sih terobosan? Saudara akan mengalami hal-hal yang saudara belum pernah alami. Dan yang ketiga adalah saudara akan jadi orang yang senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Haleluya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu ingat waktu itu di dalam Matius yang ke-22 ayat yang ke-21. Terakhir Bapak Ibu, Matius 22 ayat yang ke-21. Waktu itu orang-orang Farisi berusaha mencobai Yesus. Ya, dibilang begini, jawab mereka, gambar dan tulisan kaisar. Ya, mereka lagi tanya, kira-kira bayar pajak gak? Soal koin, gue harus bayar gak nih? Jawab mereka. Lalu Tuhan Yesus ayat 20-nya dibilang gini, maka ia, yaitu Yesus bertanya kepada mereka, gambar dan tulisan siapakah ini? Jawab mereka yang mencobai Yesus, gambar dan tulisan kaisar. Lalu kata Yesus kepada mereka, berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Bapak Ibu, ayat ini kita tahu seringkali dipakai untuk bicara soal bayar sesuatu kepada pemerintah. Saudara harus taat membayar pajak, pajak rumah, pajak kendaraan, apa saja. Ya, ayat ini sering kali berbicara, tapi hari ini saya mau bagi buat saudara yang terakhir, dibilang gini, ayat yang ke-22, mendengar itu heranlah mereka dan meninggalkan Yesus lalu pergi. Ketika itu Yesus berkata bahwa ada gambar dan tulisan siapa di koin itu? Kaisar.
Lalu Yesus bilang gini, berikan pada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Tahukah Bapak Ibu Saudara bahwa koin itu harus kembali kepada kaisar karena gambar kaisar. Kejadian 1 menulis kayak gini, ayat yang 27. Kejadian 1 ayat 27 dibilang gini, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Saudara dan saya, ada gambar Allah dalam diri kita. Ketika di koin itu ada gambar kaisar, maka uang itu harus diberikan kepada kaisar. Ketika di dalam diri saudara dan saya ada gambar Allah, maka hidup kita wajib diberikan kepada Allah. Haleluya Bapak Ibu. Ketika ada gambar kaisar, Tuhan bilang, bayar apa yang jadi hakmu. Tapi kamu harus kasih apa yang jadi milik Allah. Kita kadang lupa bahwa Tuhan membuat kita serupa dan segambar dengan Allah. Dalam diri saudara dan saya, kita ada gambar Allah. Kalau di uang ada gambar kaisar, maka kembalikan apa yang jadi haknya kaisar. Kalau dalam diri saudara dan saya, Kejadian 1 ayat 27 dibilang gini, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Kamu, saudara dan saya, kita adalah gambar Allah. Maka kita wajib memberikan hidup kita kepada Allah. Mari kita balik ke Matius yang tadi Bapak Ibu. Berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Ternyata bagi orang-orang yang memiliki gambar dan rupa Allah, seperti saudara dan saya, memberikan hidup buat Tuhan bukanlah pilihan, tetapi wajib. Tuhan berkata wajib memberikan apa yang menjadi hak. Ketika Tuhan menjawab, balikin ke kaisar, kita juga harus bisa menjawab, apa yang jadi hidup saya mau berikan untuk Tuhan. Enggak perlu jadi pendeta semua, saudara resign dari kerjaan, saudara jadi pendeta, berikan hidup sama Tuhan. Enggak bicara pekerjaan, tapi bicara hati saudara sama Tuhan. Bicara soal gini, memberikan hidup kepada Tuhan, saya mau bilang gini, ketika saudara biasanya kalau disenggol dikit saudara marah, saudara tersinggung dan saudara balas habis-habisan, kali ini enggak. Saudara mampu menahannya, saudara balas cuma sedikit, enggak habis-habisan. Artinya apa? Saudara mulai memberikan hidup saudara. Saudara mulai bertumbuh, saudara tidak balas. Lama-lama bahkan ketika ada orang yang menyinggung saudara, saudara mulai berdoa bagi mereka. Kita berikan hidup kita bagi Tuhan. Lalu Alkitab mencatat, orang lain melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapa di surga. Saudara, hari ini firman Tuhan sederhana tentang kerinduan kepada Allah. Enggak selalu bicara sesuatu yang lemah, yang duduk-duduk, yang gak bikin apa-apa. Daud menyatakan di dalam tekanan, dalam masalah yang begitu besar sampai orang lain tahu bahkan bertanya, di mana Allahmu? Daud tetap menjaga kerinduannya kepada Allah. Kita tetap menjaga kerinduan kita kepada Allah. Ketika saudara mengalami, ketika saudara tetap menjaga kerinduanmu kepada Allah, maka 3 hal ini pasti terjadi. Yang pertama adalah saudara akan berjalan maju. Yang kedua, saudara akan mengalami terobosan. Ketiga adalah saudara akan menjadi orang yang senantiasa bersyukur. Kita wajib memberikan hidup kita kepada Tuhan. Saudara dan saya wajib memberikan apa yang menjadi milik Tuhan. Kenapa? Karena dalam hidup kita ada gambar dan rupa Allah. Dia jalan kebenaran dan kehidupan. Itu bukan slogan Bapak Ibu. Itu bukan cuma sekedar ayat hafalan yang kita hafal mungkin dari zaman-zaman sekolah minggu. Tapi itu adalah kenyataannya. Dia adalah pintu. Dia bilang, akulah pintu. Saudara tahu kalau gambar-gambar dulu di Alkitab orang-orang tua kita ada gambar Tuhan Yesus lagi ketok pintu. Ya. Dia bilang, ya aku berdiri di depan pintu mengetuk. Tahukah Tuhan kita gak pernah paksa. Kalau saudara gak buka dia gak akan masuk. Kalau saudara gak kasih space buat dia bekerja dalam hidup saudara, dia gak akan bekerja. Dia gak paksa saudara. Saudara harus buat ruangan bagi dia. Saudara harus memberikan hidup saudara bagi dia. Kalau saudara gak beri, dia gak akan paksa. Hari ini saya mau mengajak Bapak, Ibu, Saudara. Yuk kita buka hati kita sama-sama. Kita miliki lagi kerinduan kepada Allah. Kerinduan membaca Alkitab. Kerinduan menyembah Tuhan. Kerinduan berbicara sama dia. Kerinduan melibatkan Tuhan atas semua rencana kita. Kerinduan mengandalkan dia. Waktu saudara ketemu dead end, jalan buntu saudara. Saudara gak cari yang lain. Saudara cari Tuhan. Karena saudara tahu dia sumber. Ketika saluranmu bermasalah, saudara gak kecewa. Karena sumbernya tetap hidup. Haleluya.
Mari Bapak Ibu kita satukan hati kita mau berdoa. Koria baka syakara larada bakaya. Kina bakara larada bayara larada. Tuhan, kami berdoa pada siang hari ini Tuhan, anak-anak Tuhan yang mendengar firman Tuhan, biar kami mempunyai kerinduan kepada Allah. Kami menjaga kerinduan itu ya Tuhan. Kami memandang kepada Tuhan yang adalah sumber segala sesuatu. Kami menjadi orang-orang yang tetap berjalan maju. Walaupun kami mengalami apa yang Daud alami. Kami mengalami tertekan, kami mengalami gundah gulana, kami mengalami masalah yang mungkin orang lain lihat. Masalah di keluarga kami, di pekerjaan kami, di tengah-tengah kesehatan kami, di tengah-tengah pandemi ini kami mengalami masalah, hal-hal tersebut datang di hidup kami. Tapi ketika kami menjaga hidup kami menjaga kerinduan kami kepada Allah, kami akan tetap berjalan maju. Pekerjaan kami akan tetap berjalan maju, keluarga kami akan tetap berjalan, anak-anak orang tua kami akan mengalami perjalanan yang maju bersama dengan Tuhan. Kedua, kami akan mengalami terobosan di dalam hidup, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Keluarga kami akan mengalami terobosan, pekerjaan kami, pelayanan kami akan mengalami terobosan. Dan yang ketiga, kami akan jadi orang-orang yang senantiasa mengucap syukur apapun keadaannya. Karena kami bergantung tidak pada saluran berkat-Nya, kami bergantung kepada sumbernya. Kami bergantung kepada Engkau yang berkata, akulah jalan dan kebenaran dan kehidupan. Tuhan, aku berdoa di dalam nama Yesus. Kami tahu bahwa rupa Allah ada di dalam diri kami, gambar Allah. Kami diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Ketika ada uang yang gambarnya kaisar, wajib diberikan kepada kaisar. Lalu ada hidup kami yang di dalamnya ada gambar dan rupa Allah. Maka kami wajib memberikan hidup kami kepada Allah, kepada Tuhan kami. Kami tahu semuanya Tuhan pasti jamin. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita mengangkat kedua tangan kita. Tuhan, Engkau memberkati anak-anak-Mu ya Tuhan. Kalau ada yang mengalami sakit penyakit, hari ini aku berdoa di dalam nama Yesus. Kuasa kesembuhan mengalir dimanapun berada. Di dalam nama Yesus. Alkitab mencatat tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya. Mereka akan mendoakan, meletakkan tangan atas orang sakit dan orang itu sembuh. Ku berdoa Tuhan, walaupun lewat media online, kuasa-Mu gak bisa dibatasi. Kesembuhan terjadi di dalam nama Yesus. Kalau ada Bapak Ibu yang mendengarnya mungkin di rumah sakit, ku berdoa kuasanya gak bisa dibendung oleh ruangan apapun. Engkau disembuhkan di dalam nama Yesus. Haleluya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat tapi percaya. Alkitab berkata kebahagiaan itu adalah hadiah bagi orang yang tidak melihat tapi percaya. Hari ini mungkin engkau terbaring di rumah sakit. Saudara belum melihat tanda-tanda perbaikan dalam kesehatan tubuhmu. Tapi engkau mempercayainya. Engkau akan mempercayai Tuhan. Saudara akan melihat bahwa pekerjaan Tuhan terjadi atasmu. Kesembuhan mengalir di dalam nama Yesus. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang mengalami masalah rumah tangga, damai sejahtera yang sudah hilang di rumah tangga, hubungan suami istri, keluarga, anak ke orang tua ke anak. Saudara, yang pertama kali saudara harus lakukan adalah cari Tuhan. Dialah sumbernya. Cari Roh Kudus, Dia adalah roh dari damai sejahtera itu. Aku berdoa Tuhan, pulihkanlah rumah-rumah ya Tuhan. Keluarga-keluarga di dalam nama Yesus. Atas alasan apapun, kalau ada keluarga-keluarga yang mulai retak, hubungan suami istri yang mulai retak, anak dan orang tua, saudara bersaudara, adik kakak yang mulai rusak, hari ini aku berdoa pulihkan di dalam nama Yesus. Angkat tanganmu saudara, hari ini Tuhan akan memulihkan di dalam nama Yesus. Kalau Roh Kudus mau pulihkan keluargamu, dengar baik-baik, Dia akan mulai dari dirimu. Kalau Dia akan merubah keluarga, istri, suami, anak, orang tua, adikmu, kakakmu, Dia akan merubah keluargamu. Dia akan mulai merubah dirimu. Maukah saudara memberikan ruang bagi Dia untuk memberikan ruang bagi Tuhan untuk merubah hidupmu? Hari ini angkat tangan saudara. Tuhan akan memberikan damai sejahtera. Alkitab mencatat damai sejahteraku tidak seperti yang dunia berikan. Haleluya. Haleluya. Saudara mengalami masalah ekonomi, pekerjaan, Tuhan akan cukupkan. Dia berkata, akulah pintu. Kalau ada banyak pintu yang mungkin saudara rasa tertutup, jangan khawatir Bapak Ibu Saudara, Dia sumbernya. Ketika engkau bergantung kepada sumbernya, Tuhan kita disebut sebagai Raja, segala Raja. Dia akan buka saluran yang lain. Dia akan buka pintu-pintu yang lain. Hari ini
milikilah kerinduan kepada Allah. Kalau engkau sudah lama enggak berdoa, saudara mungkin sudah lama tidak menyembah Tuhan, mungkin sudah lama tidak baca Alkitab, saudara bisa masuk kamarmu, taruh dalam ruangan, saudara bisa berbicara kepada Tuhan dari hati ke hati. Saudara akan memiliki kekuatan baru, gak usah takut, Tuhan akan buka pintu-pintu yang baru. Usahamu akan diberkati Tuhan, pekerjaanmu akan diberkati Tuhan. Milikilah kerinduan kepada Allah. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Kami percaya Tuhan, hadirat-Mu tetap ada bersama dengan hidup kami. Walaupun ibadahnya sudah selesai, hadirat Tuhan tetap ada dalam hidup kami. Terima kasih untuk hari ini, untuk ibadah yang luar biasa. Karena kami tahu kami menyembah Tuhan yang luar biasa, ibadah yang ajaib. Karena kami tahu kami menyembah Allah yang ajaib di dalam nama Yesus Tuhan. Apa yang kami doakan, kami percaya kami sudah menerimanya sesuai dengan kehendak Tuhan. Untuk itu kami bersyukur untuk setiap doa-doa kami. Haleluya. Mari sekali lagi saya mengajak kita mau menerima berkat Tuhan. Kita mengangkat kedua tangan kita, Bapak Ibu Saudara dimanapun berada, kita angkat kedua tangan, kita akan menerima berkat Tuhan. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau kasih karunia dan damai sejahtera. Diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah sekolahmu, keluargamu, rumah tanggamu. Apa saja yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, Tuhan buat berhasil. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, pengampunan dari Tuhan kita Yesus Kristus, perlindungan dan penyertaan dari Roh Kudus menyertai kita semua, Bapak Ibu Saudara dan saya, dari hari ini terus sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati.